Perkenalkan, nama saya Kurnianto Jaya, NIM 61605007190021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dan manfaat gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai dengan 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Gelombang mikro atau gelombang microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 109 Hz. Gelombang mikro juga merupakan salah satu yang termasuk dalam radiasi elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam pembuatannya tidak membutuhkan radian. Radiasi elektromagnetik ini meliputi gelombang radio, gelombang mikro atau microwave, radiasi infrared, gelombang ultraviolet, sinar X, dan sinar Y, di mana sama-sama membentuk spektrum elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai pemanfaatan gelombang mikro dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, untuk pemanas microwave. Kedua, untuk komunikasi radar. Ketiga, untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. Keempat, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kelima, digunakan pada rangkaian televisi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai gelombang mikro. Selamat siang, saya Suwandi akan menjelaskan tentang telekomunikasi terestrial. Telekomunikasi terestrial adalah sistem telekomunikasi yang dibangun dan dijalankan di permukaan bumi dan menggunakan infrastruktur di darat untuk transmisi datanya, baik itu melalui kabel, fiber optik, maupun gelombang radio. Melalui infrastruktur terestrial menggunakan media kabel dan berkabel sebagai akses, membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini. Beberapa layanan yang termaksud terestrial antara lain sambungan data langsung, frame relay, VPN multi-service, dan sambungan komunikasi data paket. Komunikasi terestrial mempunyai sifat-sifat yaitu 1. Parabolic dish, 2. Sinar terfokus, 3. Line of sight atau pandangan, 4. Frekuensi tinggi sehingga memberikan kecepatan data yang lebih tinggi. Adapun tujuan dan kegunaan komunikasi terestrial dibagi menjadi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan komunikasi terestrial: 1. Biaya lebih rendah, 2. Meminimalisir delay, 3. Meningkatkan fleksibilitas, 4. Frekuensi radio beroperasi dengan jarak yang lebih pendek dan memerlukan daya pancar yang lebih kecil. Kekurangannya: 1. Mudah dipengaruhi oleh atmosfer cuaca seperti hujan dan kabut, sehingga rentan terhadap rendaman dan distorsi. 2. Memerlukan tower. 3. Perlu memberi jalur frekuensi. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Sani Paskalis. Saya dari kelompok 4. Pembahasan tentang gelombang mikro, di mana saya akan membahas tentang satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa yang bertujuan untuk telekomunikasi. Pelayanan telekomunikasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Contohnya pedagang, bisnis, rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Agar telekomunikasi berjalan dengan lancar, maka diperlukan sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu seperti kita harus saling berbicara, saling melibatkan informasi
antara sebuah sumber pemakai. Ya, contohnya bisa melalui media darat, melalui pemakaian jalur-jalur kabel dan kabel koaksial atau serat optik. Pada dasarnya, satelit adalah sebuah paket komunikasi elektronik. Sebuah paket komunikasi yang diletakkan dalam orbit yang memiliki tujuan utama untuk menginstal atau mendukung transmisi komunikasi. Ya, contohnya seperti handphone kita yang kita gunakan, komputer, laptop. Disitulah terdapat sebuah dasar-dasar paket komunikasi di dalamnya. Ya, dari kita dapat pembahasan tentang satelit komunikasi ini, bagaimana cara kita saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Kita tidak ketinggalan zaman lagi tentang komunikasi ini. Kita mudah untuk menerima pesan, menerima panggilan, tidak lambat lagi seperti zaman-zaman dulu ya. Informasi yang dikirim kebanyakan berkaitan dengan suara ya, seperti contoh itu informasi yang kita dapat yang paling sering kita gunakan melalui suara ya, contohnya seperti telepon, televisi, dan data-data lainnya. Gelombang tersebut cocok sebagai pembawa informasi ya. Gelombang elektromagnetik dirambat melalui ruang hampa yang sesuai dengan hukum optik. Satelit komunikasi orbit mengelilingi bumi. Tergantung pada diameter orbit, satelit dapat merentang hampir setengah belahan bumi. Ya, maksudnya ini dalam satelit ini kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore, saya Ref Kadang. Kali ini akan menjelaskan tentang perbandingan komunikasi satelit dan komunikasi terestrial. Ciri-ciri dari komunikasi terestrial: menggunakan satelit sebagai relay untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter yang terletak di bumi. 2. Satelit menggunakan transponder menerima transmisi pada suatu band frekuensi, dalam kurung uplink, menguatkan atau mengulangi sinyal dan mengirim kembali menggunakan frekuensi yang lain, dalam kurung downlink. Sedangkan ciri-ciri dari transmisi terestrial: frekuensi yang lebih aplikasi komunikasi jarak pendek antar dua titik. Kekuatan transmisi mudah terganggu, melemah, dalam kurung melemah, oleh air hujan. Kelebihan komunikasi terestrial dibanding satelit. 1. Biaya lebih rendah, dapat menghindari biaya penyewaan satelit yang terlalu tinggi atau mahal. 2. Mengurangkan daya dan kurung waktu pentransmisian lebih cepat dibandingkan dengan satelit, hingga delay dapat diminimalkan. Kekurangan komunikasi terestrial dibanding satelit: sistem sangat mudah dipengaruhi oleh gangguan atmosfer, cuaca seperti hujan dan kabut, dan lain-lain. 2. Perlu memberi jalur frekuensi atau mendapatkan lisensi daripada federal